لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahul kitaba li fariqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika ya Rasul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang semakin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematian, dan jadwal itu mastur, dirahasiakan oleh Allah. Maka sifat sikap takwalah menyertainya di mana, kapan, bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ingin bahagia tidak hanya di dunia yang sebentar ini, dan kita ingin bahagia di akhirat nanti selama-lamanya. Al-falah, kumandang azan. Hayya 'alal falah. Allah dan Rasulnya mengajak kita untuk bahagia, sukses dunia dan akhirat. Dan sungguh hamba Allah yang sukses di akhirat dimulai dari suksesnya di dunia. Hamba Allah yang sukses di dunia menuju sukses akhirat adalah hamba yang bertakwa, full taat. 24 jam hidupnya dalam taat. Simaklah kalam Allah surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Hamba Allah yang beriman dan iman mereka tidak bercampur dengan kezaliman, merekalah hamba Allah yang bahagia, hamba Allah yang selamat, dan merekalah hamba-hamba Allah yang mendapat hidayah Allah. Iman mereka tidak bercampur dengan kezaliman, maka mereka dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Ada 9 makna campuran iman yang membuat tidak bahagia. Yang pertama, kemusyrikan. Syirik bukan tidak beriman kepada Allah, ia beriman kepada Allah, tapi juga beriman kepada selain Allah. Percaya pada dukun, peramal, percaya pada benda-benda, percaya kepada selain Allah, dan juga ia percaya kepada Allah. Ini tidak akan bahagia. Yang kedua, kufur, kekufuran. Seakan dia beriman, sebenarnya dia tidak beriman. Yang ketiga, fasik.
Ia sama sekali tidak menyukai syariat Allah, tidak menyukai sunnah Nabi Muhammad SAW, hatta membencinya. Yang keempat, nifaq, sifat munafik, sumpah palsu, diamanahi khianat, janji mengingkari, kalau bicara banyak dusta. Maka hamba ini belum di akhirat dunia pun dia belum bahagia. Kemudian kezaliman, melakukan kezaliman pada saudaranya, pada keluarganya, menzalimi hak orang lain, dan dia merasa tenang dan tidak bertaubat dengan minta maaf kepadanya. Dan itu az-dzunub al-matrukah, dosa yang tidak akan selesai walaupun dia bertobat kepada Allah sampai orang yang disakitinya memaafkannya. Kalau tidak, tetap dituntut di akhirat nanti. Hutang yang sengaja tidak dibayar dan dia lari dari tanggung jawab, seakan selamat dari penagihnya, tidak akan selesai. Tetap di akhirat akan dituntut untuk membayarnya. Dia bayar dengan pahalanya. Kalau tidak, maka dosa orang yang beri hutang padanya diambil olehnya. Na'udzubillah. Begitu pula pencuri, koruptor, tidak akan selesai sampai mengembalikan harta yang bukan haknya kepada siapa yang ia zalimi. Rasulullah SAW sampai menunda salat mayit sampai ada yang membayarkan hutang si mayit. Itu hutang. Bagaimana lebih dari hutang? Semua ada kafaratnya, semua ada perhitungannya, semua ada balasannya. Tidak ada yang tidak ada kafaratnya. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Tidak ada yang tidak dibalas. Itulah yang membuat hamba beriman minta maaf setelah ia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Siapa yang pernah ia sakiti? Dan Rasulullah SAW menjelang akhir hayat beliau minta qisas. Siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, tuntutlah sekarang sebelum dituntut Allah di hari akhirat nanti. Kemudian maksiat, bidulmin, makna ma'asi, beriman tapi banyak melakukan maksiat. Mungkin tidak terang-terangan karena dia punya rasa malu pada manusia, tapi dia banyak melakukan maksiat dalam keheningan, dalam kesendirian, saat sepi, menyengaja sembunyi-sembunyi dari mata manusia. Ia melakukan maksiat, tidak akan bahagia walau tidak dilihat oleh mata-mata manusia. Ketika di akhirat nanti seorang datang dengan sholatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, sampai Rasul SAW menyampaikan hatta binawafil, dengan tahajudnya, duhanya, amalan-amalan sunnahnya. Tapi ternyata semua amal ibadah dia sirna, hancur. Sahabat yang duduk berdiri, yang berdiri mendekati Rasulullah SAW, ingin tahu ada apa ya Rasulullah, apa yang ia lakukan. Semuanya ketakutan. Rasulullah SAW menjawab, ia senang melakukan maksiat dalam keheningan. Ma'asi fil khalwah, maksiat dalam kesepian. Menyembunyikan diri dalam maksiat,
bersepi-sepi dalam maksiat. Macam ragamnya. Hitungan angka yang hanya dirinya yang tahu. Atau melihat film yang tidak pantas dia lihat dan dia menikmati itu. Maksiatnya sembunyi-sembunyi. Padahal dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Maka hancurlah semua nilai ibadahnya. Karena ia melakukan maksiat sembunyi-sembunyi. Karena itu ketakwaan lahir dan batin. Ketakwaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Justru esensi takwa saat sembunyi, saat sendiri, saat sepi, dia taat kepada Allah. Itulah hamba yang bertakwa. Simak dengan iman. Surah Yasin yang sering kita baca ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya mereka yang menerima peringatan dari Allah adalah mereka yang takut kepada Allah Ar-Rahman bil ghaib, dalam kesendiriannya. Kabarkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Simak kembali surah Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah dalam keheningan, dalam suasana sepi, mereka tetap takut kepada Allah. Untuk mereka ampunan dosa dan pahala yang besar. Inilah yang terjadi pada umat Islam saat ini. Seakan ia takwa hanya melihat dalam ibadah. Salat, zakat, saum, haji. Sudah, belum selesai. Belum berbuah. Karena buah ibadah, buah zakat, buah saum, buah haji adalah takwa kepada Allah. Betapa banyak orang puasa tidak mendapatkan pahala puasanya ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Betapa banyak orang sholat tidak mendapat pahala sholat ila ta'ab, kecuali lelahnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang sholat itu yang mereka lalai dalam sholatnya. Sholatnya memang belum khusyuk, maka jangan diharapkan berbuah sifat ihsan, ketakwaan kemudian. Banyak orang haji, tapi yang didapat hanya gelar haji. Tapi pulang tidak ada perubahan. Tetap saja melakukan maksiat. Islam tidak hanya ritual, rutinitas, tapi melahirkan ketakwaan sosial. Itulah buah ritual yang dinikmati oleh hamba yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menanglah orang-orang beriman yang mereka menegakkan salat dengan khusyuk. Aqimis shalah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat, dirikan salat dengan memperhatikan waktunya, menyempurnakan syarat rukun salat, memahami, menghadirkan hati bahwa Allah menatapnya, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya, dan dia sadar dalam salatnya ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan itu dia bawa di luar salat, di rumah, di kantor, di hotel, di jalan. Allah menatapnya, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya. Walau manusia tidak melihat, ia tetap dalam taat. Bahkan ia menikmati ketaatan itu. Lan bats never lonely. Fil halwa al-lazzah, fil halwa halawah,
Justru orang bertakwa itu menikmati suasana keheningan, suasana sepi, karena itu waktu untuk muhasabah. Dan itulah kesenangan orang beriman, terutama di penghujung malam, waktu yang tepat untuk berhalwat, berduaan dengan Allah. Ia bangun di tengah malam, dan Allah tidak henti memuji mereka yang senang berhalwat di tengah malam. Dalam sepi itu ia menghadirkan bahwa Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah menatapnya, Allah tahu persis isi hatinya, harapannya, doanya, cita-citanya. Ia mengadu kepada Allah, dia bicara kepada Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Al-Furqan ayat 64. Dengarkan berita gembira. Allah menggambarkan karakter hamba yang beriman yang benar-benar bertakwa kepadanya. Hamba-hamba yang beriman itu senang begadang malam karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Az-Zariyat ayat 17-18. Lihat, dengar baik-baik. Orang beriman senang berhalwat dalam kesepian, dalam kesendiriannya. Orang-orang beriman sedikit sekali rehatnya di waktu malam, dan mereka banyak minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Kalau bangun jam 3, ia menikmati suasana berduaan dengan Allah, lalu istighfar, lalu baca Quran, lalu subuh berjamaah di masjid, lalu tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Dari jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. 3 jam waktu seharinya dirinya dengan Allah. Itulah hobinya orang beriman, setiap hari dia lalui. Maka terjadilah proses perohanian jasmani, pengimanan nafsu, taqarruban. Lahirlah semangat tidak lelah-lelahnya, tidak jenuh-jenuhnya ia terus mendekat kepada Allah. Dan dia asyik menikmati kelelahannya, ibadahnya, amalnya. Natamatta bimata'ibina. Why? Mengapa? Karena ditatap oleh Allah, karena didengar oleh Allah. Biar manusia tidak melihat, tapi Allah menatapku, Allah mendengarku. Dia GR-nya hanya untuk Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات وذكر الحكيم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selalu diingatkan untuk serius taat kepada Allah, jangan main-main. Hidup dunia ini tidak untuk main-main, dan Allah menciptakan kita tidak untuk main-main. Allah sudah izinkan kita melewati alam arwah, alam rahim, dan di dunia ini hanya sebentar. Ini terminal. Sebentar lagi nanti kita sholat gaib setelah sholat Jumu'ah. Wafat semua kita. Tidak ada yang kita bawa. Yang kita kejar-kejar, yang kita sayangi meninggalkan kita, dan kita meninggalkan mereka selama-lamanya. Yang kita bawa amal ibadah kita menghadapnya. Yang kita tidak peduli. Justru yang tidak peduli itu ya, akan menyertai, mendampingi kita, dan ialah teman setia kita. Kan itu jangan maksiat lagi sembunyi-sembunyi. Jangan memilah-milih ajaran Allah mulia ini.
mengambil sebagian, menolak sebagian. Masuklah ke dalam ajaran Islam secara utuh. Dan Allah janji, kalau kita serius taat, belum di akhirat, di dunia Allah bahagiakan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahum busyra hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Dengarkan dengan iman. Allah bicara, pencipta langit bumi ini bicara. Wahai hamba-hamba Allah yang ingin bahagia dunia akhirat, simak baik-baik. Dan ini juga menjadi jawaban kenapa kita tidak bahagia. Ketahuilah, Allah pengumuman, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah, mereka tidak takut apa yang akan terjadi dan tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan alam kubur, tidak takut suasana akhirat yang sangat dahsyat, tidak bersedih meninggalkan dunia, meninggalkan keluarganya. Karena kesungguhan iman mereka kepada Allah dan hari akhirat, dan dibuktikan dengan keseriusan takwa mereka, kedisiplinan taat mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia, apalagi di akhirat. La tabdila, itu pasti untuk mereka, dan itulah kemenangan besar untuk mereka. Karena itu sungguh-sungguhlah taat lahir batin, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sampai Rasul mengajarkan doa agar kita taat dalam keheningan. Di saat manusia tidak melihat, tetap taat. Karena peluang godaan setan sangat kuat, peluang maksiat sangat besar. Rasul tahu itu. Karena itu Rasul mengajarkan doa. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu sifat sikap takwa dalam keheningan, dalam kesendirian, apalagi di tengah keramaian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirkan hati, doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Dan di antara waktu Jumat ada doa yang sangat mustajab. Jumhur ulama menjelaskan adalah doa antara khutbah dan salat Jumat. Hadirkan hati, Allah menatap kita. Malaikat, terutama malaikat raqib atid, mengaminkan doa-doa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu wa laka mulkus samawati wal ardi man fihinna. Semua memang milikmu ya Allah. Langit bumi memang tunduk dalam iradah kudrahmu ya Allah. Anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haq, engkau benar ya Allah. Wa qauluka haq, kalammu Al-Quranmu benar ya Allah. Wa wa'duka haq, janji engkau benar ya Allah. Wa liqa'uka haq, perjumpaan dengan engkau benar ya Allah. Wal jannatu haq, surga benar ya Allah. Wan naru haq, neraka benar ya Allah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq,
Rasulmu benar ya Allah. Nabiyuna haq, nabimu, para nabimu benar ya Allah. Wassaatu haq, kiamat pasti terjadi benar ya Allah. Walakal hamdu walaka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna wa bika khasamna wa ilaika hakamna wa alaika tawakkalna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna antal muqaddim antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Terima kasih nikmat iman Islam yang kau berikan pada kami. Terima kasih kau beri kesempatan kami bertaubat di hari yang mulia ini. Kami ya Allah hanya mengandalkan Engkau. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami rindu syariat-Mu tegak ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami serahkan, kami pasrahkan semuanya kepadamu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa hingga Engkau mewafatkan kami. Ampunilah seluruh dosa kami. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Dosa seluruh anggota tubuh ini ya Rabb. Mulut dari banyak dusta, gibah, fitnah, kasar, sombong, sumpah serapah. Mata melihat aurat yang bukan hak kami. Telinga, tangan, perut dari subhat sampai yang haram. Kemaluan, mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Al-yaum, hari Jumat yang mulia ini kami mohon ya Rabb, rahmatilah kami dengan ampunan-Mu. Bukankah atas rahmat-Mu pula Kau izinkan kami bernapas? Atas rahmat-Mu pula Kau ilhamkan pada kami kesenangan sholat Jum'ah ini. Atas rahmat-Mu pula Kau senangkan kami bermunajat padamu, berdoa kepadamu. Ya Rabb, kabulkan hajat kami, kabulkan doa kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Cabut keinginan maksiat pada diri kami. Terimalah taubat kami. Hijrahkan kami awal Muharram ini ya Rabb, untuk tidak pernah maksiat lagi, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu sifat sikap takwa takut kepadamu, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Rabb, rahmati ampuni kedua orang tua kami. Berkahi kedua orang tua kami dari sisa umur yang masih Kau sisakan untuk keduanya, dengan kesehatan afiat, dalam kenikmatan ibadah, dan Kau wafatkan keduanya husnul khatimah. Jadikanlah kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Rahmati ampuni guru-guru kami, keluarga, anak cucu keturunan kami, sahabat-sahabat kami, jamaah Jum'ah, jamaah zikir, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat, khusus keluarga, saudara-saudari yang pernah kami sakiti. Pertemukan kami dengan mereka agar kami bisa minta maaf dan mereka memaafkan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asghil adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin من المجاهدين والمستضعفين في فلسطين، في أفغان، في Irak, di Syria, di Mesir, di Yaman, di Afrika Tengah, di Uighur Cina, di Kashmir India, di Rohingya Myanmar, di Patani Thailand, di Moro Filipina, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman, hiasi hidup kami dengan kenikmatan ibadah, kemuliaan akhlak. Selamatkan kami dari kemusyrikan, kekufuran, kefasikan, kemunafikan, keinginan maksiat, keinginan berbuat zalim. Ya Allah, teruslah hidup kami dalam hidayah, taufik dan irsyadmu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Ghafar ya Tawwab ya Rauf. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Muhyi yang menghidupkan kami, ya Mumit sebentar lagi Engkau mewafatkan kami. Kami mohon saat tiba jadwal ajal untuk kami, ya Rab, kami mohon ya Rab, wafatkan semua jamaah Jumat, keluarga jamaah Jumat, semua saudara-saudari yang kami cintai. Wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu. Ij'alna minat tawabina waj'alna minal mutatahhirin. Dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa padamu, dan Engkau pun rindu berjumpa dengan kami. Kau bimbing kalimat tauhid dari lisan kami, Kau wafatkan kami semua husnul khatimah. Ampunilah seluruh dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami, berkahi sisa umur kami, berkahi zuriat keturunan kami, berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi harokah dakwah kami, berkahi negeri kami Indonesia, DKI Jakarta, dengan pemimpin yang bertakwa dan mengajak kami bertakwa kepadamu. Bahagia hidup dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Satukan, rapatkan barisan kami ya Allah. Satukan kami ya Allah. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Tabligh, Salafi, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam, Majelis Rasulullah SAW, semua majelis ya Allah dalam ahlu sunnah wal jamaah. Himpun mereka, rapatkan barisan kami ya Allah. Ya Jami, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.